rencana untuk pergi dan ingin mengucapkan selamat tinggal. Haram tiba-tiba memeluknya, mengaku bahwa dia menyukainya bukan karena dia adalah Jun. Dia menyadari bahwa dia benar-benar menyukai untuknya. Black perlahan berbalik dan Haram mengatakan bahwa orang yang dia sukai adalah dia. 내가 좋아하는 사람 한무강 당신이었다고. Ibu Haram baru saja tiba di tempat Haram melihat tato Black. Ibu mengenali tato itu dan bertanya-tanya dalam ketakutan mengapa orang itu sekarang mengejar Haram. Rekaman wawancara Sun Yong bocor ke pers. Mansu tercengang mendengar bahwa ayahnya yang dia idolakan bisa terkena kasus dengan Sun Yong. Manhu juga dituduh membunuh Jin Suk untuk menutupinya. Senator Nam juga terlibat. Peluangnya untuk menjadi presiden sekarang tergencet. Mansu bertemu dengan Manhu saat ingin diberitahu bahwa video wawancara itu palsu. Manhu menunjukkan bahwa akan konyol untuk memasukkan rekaman palsu ke dalam berangkas dan menyimpannya selama 20 tahun. Manhu menyalahkan Mansu atas kebocoran tersebut karena Mansu adalah orang yang membuka berangkas dan memberikan rekaman itu kepada polisi. Mansu tak percaya, terkejut memikirkan bahwa ayahnya bertanggung jawab atas kematian mereka, termasuk kematian ayah Haram dan Jun. Kepala Bong senang bahwa hari ini adalah hari pertama pasukannya sebagai tim kejahatan kekerasan. Tapi dia mendapat telepon tentang Kwang Kyun dan wajahnya tiba-tiba menjadi serius. Leo berpikir tentang kebohongan yang dia katakan pada Kwang Kyun bahwa dia dibesarkan di Amerika, meskipun dia benar-benar tinggal di Mujin. Leo membuka lemarinya untuk mengeluarkan sebuah buku yang mengatakan itu milik Kim Woo-sik dari sekolah dasar Mujin. Telepon flip lama dengan gantungan kelinci yang menjuntai darinya mulai berdengung dan Leo menjawabnya. Ini ayahnya. Haram menemukan Mansu di sebuah kedai kopi, terlihat sangat terguncang oleh pertemuannya dengan Manhu. Dia berterima kasih padanya karena membantunya bersatu kembali dengan Black. Black tiba di rumah Haram tepat saat dia pulang ke rumah. Dia mengingatkannya bahwa mereka seharusnya pergi kencan hari ini dan sementara dia menunggunya untuk menyegarkan diri. Mereka pergi ke taman hiburan yang dalam hati Black berkata, taman hiburan adalah pintu gerbang bagi Reaper untuk memasuki dunia manusia. Jadi itu berita lama baginya. Tapi Haram selalu ingin pergi ke taman hiburan sejak dia dan ayahnya tersesat suatu malam dan dia menemukan taman hiburan yang tersembunyi di hutan. Ayahnya tidak diragukan lagi mengenali taman hiburan misterius sebagai gerbang Reaper, meyakinkan Haram bahwa mereka harus pergi ke tempat lain agar tim penyelamat bisa menemukan mereka. Black menyadari bahwa taman hiburan tersembunyi di hutan pastilah gerbang Reaper. Dia melihat seorang anak laki-laki dengan bayangan kematian mengikutinya dan tiba-tiba berbalik. Mengalihkan pandangannya, kegembiraan hari ini tiba-tiba hilang. Black memperhatikan Reaper mengikuti bocah itu, menyadari apa yang telah dilihat Haram. Haram merenungkan fakta bahwa karena dia menyelamatkan wajah luka, orang lain meninggal. Dia bersumpah untuk tidak pernah menyelamatkan siapapun lagi. Setelah dia menurunkan Haram di rumah, Black mendapat telepon panik dari kepala Bong. Telepon Black telah ditinggalkan di mobil sepanjang hari, yang memberitahu dia bahwa Kwang Kyun terbunuh dalam kecelakaan mobil. Black menghadiri pemakaman. Black mencoba meyakini dirinya sendiri bahwa itu bukan urusannya untuk begitu peduli pada manusia. Saat pelayat makan dan minum, Detektif Kotor menunjukkan bahwa tim Kepala Bong terus mendapat masalah karena Kwang Kyun mengemudi dalam keadaan mabuk. Kepala Bong melemparkan dirinya ke Detektif Kotor itu. Black mengintervensi dengan melemparkan detektif ke seberang ruangan dan semua orang berhenti. Haram terkejut menemukan Black duduk di luar rumahnya dan dia mengatakan kepadanya bahwa Kwang Kyun meninggal. Saat Black menuju ke mobilnya, Ibu Haram tiba-tiba muncul dan memerintahkannya untuk menjauh dari putrinya. Dia menyebut Black sebagai Grim Reaper yang menyebabkan tatonya bersinar. Ibu bilang dia tahu siapa dia dan akan memberitahu Haram. Tapi Black meraihnya dan menyeretnya ke gang terpencil sehingga mereka bisa berbicara secara pribadi. Ibu bilang dia tidak akan pernah membiarkan putrinya dibodohi seperti dia. Sebuah kilas balik mengungkapkan bahwa saat tim pencari sedang mencari Haram dan ayahnya yang tersesat di hutan, ibu mendengar Haram memanggil bantuan dan bergegas ke suara putrinya.
Dia melihat suaminya menarik Haram dari tebing. Saat dia melakukannya, tatonya bersinar. Ibu menatapnya ngeri, menuntut untuk mengetahui benda apa yang ada di lehernya. Dia memerintahkannya untuk menjauh dari Haram. Black menolak. Dia memerintahkan Black untuk pergi bersamanya, untuk memberitahu Haram kebenaran tentang siapa dia. Tapi Black mengancam ibu untuk merahasiakannya atau dia akan membunuh Haram. Dia tidak punya niat untuk terlibat dengan manusia dan memberitahu ibu untuk tidak ikut campur sampai Black pergi atas kemauannya sendiri. Hip Hop tercengang mendengar bahwa ayah Haram adalah seorang Reaper, tapi Black menuntut agar Joseon mengatakan yang sebenarnya. Joseon menjelaskan bahwa ayah Haram adalah 444 dari generasi Reaper sebelumnya. 444 itu bahkan lebih berhati dingin daripada Black dan dianggap sebagai 444 terbaik dari generasi manapun. Tapi ketika dia keluar mengumpulkan jiwa sendiri, dia menatap mata pengantin wanita, menangisi suaminya yang sekarat, dan akhirnya jatuh cinta padanya sehingga memiliki tubuh ayah Haram dan tinggal bersamanya. Itu berarti Haram adalah setengah Reaper, setengah manusia, dan menjelaskan mengapa dia bisa melihat Reaper tapi hanya sebagai bayangan kematian. Joseon menduga bahwa kemampuannya untuk melihat bagaimana orang akan mati pastilah mutasi karena dia setengah manusia. Black berasumsi bahwa pasukan kematian pasti telah membawanya dan menguncinya setelah tubuh ayah Haram terbunuh untuk kedua kalinya. Tapi Joseon dengan sedih mengatakan dia telah tewas. Itu mengejutkan Reaper lainnya karena satu-satunya cara agar Reaper binasa adalah dengan melukai manusia lain. Joseon mengatakan bahwa dia membunuh seseorang. Joseon memperingatkan Black untuk berhati-hati. Dia masih berencana untuk pergi begitu dia menemukan pecundang. Black tiba di kantor polisi mengungkapkan secara tidak sengaja merekam detektif yang mengatakan bahwa Haram seharusnya mati untuk membuat hidup lebih mudah bagi mereka. Berkat ancaman itu, Black secara resmi dipulihkan dan mengembalikan senjatanya. Black menunggu di luar rumah Haram. Dia dan Haram pergi ke rumah sakit di mana Leo sedang syuting sebuah adegan. Dia kesal ketika Black bertanya apakah dia melihat seseorang dengan bayangan kematian, karena dia mengatakan kepadanya bahwa dia tidak lagi akan menyelamatkan siapapun. Kesal, Haram mengatakan kepadanya bahwa tidak ada yang memiliki bayangan kematian dan dia langsung pergi. Leo menyebutkan bahwa dia mendengar tentang kematian Kwang Kyun. Black masih kesal karena dia tidak bisa mengetahui di mana pecundang bersembunyi. Black menemukan Haram di toko musik. Black dengan hati-hati bertanya apakah dia masih marah padanya. Haram membeli salinan CD dan membawanya ke kolumbarium untuk meninggalkannya bersama Jun. Haram mengakui kepada Black bahwa dia melihat Jun pada hari dia meninggal. Haram muda melacaknya ke tempat dia menunggu Sunyong. Ketika Haram muda pergi untuk memberitahu ayahnya bahwa Jun ada di kota, dia melihat bayangan ayahnya yang membuatnya melupakan semua tentang Jun. Haram meminta Black untuk tidak pernah meninggalkannya seperti yang dilakukan Jun dan ayahnya. Tapi Black merenungkan fakta bahwa ibu Haram meninggalkan suaminya begitu dia tahu bahwa dia adalah seorang Reaper. Sesampainya di rumah, Black membuka kotak gitar Jun. Meskipun ini adalah pertama kalinya dia melihat gitar, dia berhasil memainkannya. Dia juga menemukan catatan dalam kasus itu yang mulai dia baca sebelum Joseon datang untuk memeriksanya. Joseon masih belum tahu mengapa Black tidak bisa meninggalkan tubuh Mogang. Black tidak bisa tinggal di tubuh Mogang selamanya, terutama jika Haram akan terluka untuk mengetahui kebenaran seperti yang terjadi pada ibunya. Jadi Black memberitahu Joseon untuk memanggil pasukan kematian besok. Joseon bertanya-tanya apakah Black bisa meninggalkan Haram tanpa penyesalan. Ibu kandung Mansu menemukannya di rumah sakit, tapi Mansu tidak mau berurusan dengannya. Haram mengintari sudut dan melihat mereka berbicara, memperhatikan bayangan kematian wanita itu lagi. Haram di rumah sakit untuk memeriksa Mansu dan membawakannya bubur. Dia juga mengabaikan pertanyaannya tentang wanita yang dia ajak bicara. Tapi saat Haram bilang dia pikir wanita itu akan bunuh diri, Mansu duduk dengan prihatin. Black menyiapkan pidato perpisahannya kepada Haram, di mana dia berencana untuk memberitahu Haram bahwa dia atau Mogang akan pindah kembali ke Amerika. Tapi cahaya berkilau menarik perhatiannya dan dia berteleportasi ke ruangan di seberang jalan untuk mencari tahu dari mana pantulan itu berasal. Dia melihat teleskop dipasang, terfokus pada rumah Mogang, dan bertanya-tanya apakah seseorang memata-matai dia. Foto-foto Mogang yang terpampang di dinding tampaknya mengkonfirmasi hal itu.
Dan Black juga menemukan rekaman panggilan telepon Mogang. Black bertanya-tanya siapa yang akan memata-matai Mogang. Jari hilang tiba berbicara di telepon dengan seorang tentang Manhu, Kwang Kyun, dan informan Mogang. Black bergulat dengannya dan dia berhasil lolos. Black mengejarnya, tetapi segera dia harus berhenti. Black ambruk di tanah sekali lagi, mencengkram jantungnya saat dia mencoba mengatur nafas. Suan mengetahui bahwa Lee Byung-tae sebenarnya adalah pemilik restoran yang dia kunjungi. Black kembali ke kamar jari hilang tapi sudah kosong. Dia melihat foto yang terjatuh terjepit, lalu mengambilnya. Lee Byung-tae yakin bahwa Mogang pasti mendapatkan ingatannya kembali. Jari hilang berhenti di restoran, Byung-tae lalu bersembunyi. Byung-tae adalah orang yang menelpon dan memperingatkan jari hilang untuk tidak menyentuh Mogang, atau Byung-tae akan melepaskan rekaman videonya. Menyadari pelakunya orang lain selain Manhu atau Ketua Oh, Black memutuskan untuk menunda rencananya memanggil pasukan kematian. Black memasang papan korban di ruang bawah tanahnya, di mana dia meletakkan semua foto semua orang yang telah meninggal. Juga foto Manhu dan pria misterius dengan jam tangan kupu-kupu. Saat dia membuat hubungan antara foto dengan tali, dia menyadari bahwa tidak semua orang yang dibunuh wajah luka karena balas dendam. Pria dengan jam tangan kupu-kupu pasti telah membunuh orang lain. Black berpikir Manhu awalnya bertanggung jawab, tapi sekarang menyimpulkan bahwa pasti ada 3 jam tangan di luar sana. Menelusuri kembali ke langkah Kwang Kyun pada hari dia meninggal, Black menemukan Kwang Kyun menghubungi seorang detektif di Mujin yang mengirim salinan file kasus lama yang diminta Kwang Kyun. Detektif sekarang menunjukkan kepada Black file asli yang menyertakan gantungan kunci kelinci sebagai bagian dari bukti. Black meminta untuk mencari bukti apapun di gantungan kunci. Suan mengunjungi Abu Jun, meminta maaf karena tidak cukup berani. Dia bertanya apakah dia bisa bergabung dengan Jun dan mengeluarkan jarum suntik. Black tiba dan mengatakan bahwa dia tidak bisa mati sekarang dan memanggilnya Sun Yong. Suan terkejut bertanya apakah ingatan Mogang telah kembali. Dia menunjukkan padanya pick gitar yang dia temukan dalam kasus Jun. Dia membelinya untuk sebagai hadiah selamat tinggal ketika dia pergi ke Seoul. Dia menyerahkannya setumpuk foto semua korban dan kemudian gantungan kunci kelinci. Black mengungkapkan bahwa 20 tahun yang lalu, seorang petugas polisi, Kwang Kyun, pergi untuk menyelidiki panggilan tentang kekerasan seksual dan menemukan gantungan kunci di bilik telepon kosong. Sebuah kilas balik menunjukkan bahwa Sun Yong telah memanggil polisi untuk melaporkan pemerkosaan. Tapi sebelum dia bisa selesai, Clara meraihnya dan menyeretnya keluar dari bilik telepon. Black bertanya apakah pemilik gantungan kunci kelinci adalah orang yang memperkosanya. Dan Suan berlinang air mata sambil mengangguk. Kilas balik saat anggota Kongres Kim mewawancarai Sun Yong. Dia mengatakan kepadanya bahwa dia perlu mengganti kasetnya. Dia menempelkan rekaman wawancara yang sudah selesai di tasnya dan mulai rekaman baru. Anggota Kongres Kim mengulurkan tangan untuk menghentikan rekaman pada kaset baru. Dia menanyakan satu pertanyaan terakhir, berapa banyak dia dibayar. Sun Yong ketakutan mencoba melawan ketika anggota Kongres Kim meraihnya. Tanpa sepengetahuan anggota Kongres Kim, ternyata kamera terus merekam. Sun Yong merobek gantungan kunci kelinci dari tas anggota Kongres dalam upaya untuk melawannya. Black menyadari bahwa rekaman Sun Yong adalah yang dicari semua orang. Suan tidak tahu di mana itu, tetapi ketika wajah luka mengancam Sun Yong dan Clara, Jun muncul dengan rekaman di tangannya. Sun Yong telah menemukan Jun di tengah jalan ditabrak mobil. Ketika dia melihat mobil polisi menuju ke arah mereka, dia melarikan diri. Suan yakin bahwa anggota Kongres Kim adalah orang yang menabrak Jun dengan mobilnya dan mengambil rekaman itu. Ternyata anggota Kongres Kim menemukan tubuh Jun setelah dia dilindas. Dia mencari rekaman tetapi tidak menemukannya. Suan berkata bahwa Mogang tahu di mana rekaman itu dan memainkan pesan suara yang ditinggalkan Mogang pada hari dia meninggal. Suan memohon Black untuk mengingat di mana rekaman itu, tapi karena dia bukan Mogang, tentu saja dia tidak ingat. Suara keributan di tempat lain di kolumbarium menarik perhatian mereka. Black dan Suan menonton saat anggota Kongres Kim menyatakan bahwa dia mencalonkan diri sebagai presiden. Suan memberitahu Black bahwa dia harus menghentikan anggota Kongres apapun yang terjadi. Black bertanya-tanya di mana rekaman itu berada. Sebuah kilas balik menunjukkan Mogang mengetahui bahwa peramal muda mengambilnya. Beberapa jam sebelum dia meninggal, Mogang tiba di rumah haram untuk mencari rekaman itu. 가야 돼. 한몽왕이 정말 형, 테임 말이야. 그동안